Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya harap baik-baik saja. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bu Juwita untuk membuat podcast, di sini kami akan membawakan sebuah podcast. Nah, untuk tema podcast dari kelompok kami yaitu membahas tentang NU Backpacker yang berada di Ungaran. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Baik, kita di sini sudah berjumpa dengan narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk perkenalan. Apa sih ini? Promotor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, nama saya Hadik Mahmud dari NU Backpacker Ungaran. Selamat siang. Saya sama Mas. Saya Wildan. Kamidah. Mau dong sempat kenalan. Iya. Oke. Terus Sebelumnya saya bertanya dulu, Mas. Apa itu NU Backpacker itu apa? Bisa jelaskan? Terus nek udah tahu mau ngapain? Ya nanti kan kayak bisa NU Backpacker tuh kayak gini gitu. Galak menawi. Nanti Mas, diombe dulu Mas. Iya. Diminum dulu. Jadi NU Backpacker itu sebenarnya sebuah satu komunitas yang kita memberi wadah bagi teman-teman anak-anak muda, khususnya yang dari teman-teman Nahdien, sama Nahdien ya, karena namanya di depan sudah ada NU-nya. Teman-teman Nahdien muda yang suka jalan-jalan, suka dolan, suka berkelana gitu, dan tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai Nahdien-nya gitu. Makanya kita nanggone tagline-nya itu ada 3 poin penting dari NU Backpacker, yaitu dolan, sowan, ziarah gitu. Jadi setiap kita perjalanan, setiap kita jalan kemana, dolan, itu harus selalu ada 3 poin-poin itu: dolan, sowan, ziarah. NU Backpacker Ungaran ini, saya kan di Ungaran Mas ya. Yeah. Jadi kita di namanya lingkar daerah Ungaran. Jadi ada yang lingkar wilayah, ada yang lingkar pusat. Berarti itu udah bercabang-cabang ya? Iya sih, bisa dibilang gitu, bisa dibilang kayak bercabang gitu. Cuman karena kita komunitas jadi lebih slow aja Mas, lebih santai, nggak kayak organisasi yang pakem yang lainnya gitu ya. Ada ADART dan lain sebagainya, terus opo peraturan hal wajib yang harus diikuti, tata tertib itu. Di kita nggak ada. Kita cuma ada kode etik gitu tok, itu saja. Nah, saya yang di lingkar daerah Ungaran ini ada teman-teman juga. Itu launching pertama kali perubahan NU Backpacker Ungaran itu di tahun 2018 saiki pokoknya bulan ini kita 3 tahun, berarti pira 2019 ya. 2019 ini bulan ini November ini itu November ya. Ya, bulan ini November kita insyaallah besok ada launching ada Anif yang ketiga. Kalian kalau nggak ada acara itu nek pas gabut boleh lah kalau acara anniversary. untuk kan ini komunitas ya. Untuk anggotanya itu khusus untuk daerah Ungaran atau bisa dari yang daerah lain? Ya, yang jelas domisili di Ungaran. Di Ungaran sendiri sing asli wong Ungaran itu mungkin hanya 60%. 40 malah 40%. 60% selebihnya itu teman-teman cahkos itu. Cahkos sing anak-anak. Di sini kan banyak sentra di sini kan sentra apa? Sentra apa jenengane? Industri loh Mas. Ya, industri. Banyak pabrik-pabrik, PT-PT itu kan. Ya, itu kan dari mana-mana, ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Blora, Madura juga ada gitu. Yang penting kita satu visi. Harus asli penduduk situ. Harus. Yep, sama di daerah yang lainnya juga, misal di Jogja ada yang Sleman sendiri, Jogja Raya juga ada sendiri, Solo juga ada. Di sana juga kan banyak teman-teman mahasiswa gitu. Ya kan mereka nggak asli situ. Domisili tok di situ.
bisa gitu. Untuk kegiatan-kegiatannya bisa dijelaskan seperti apa? Kegiatannya macam-macam ya. Jadi karena kita sekali lagi karena kita komunitas dan bukan organisasi yang resmi yang harus ada runtutan dari pusat lalu ke wilayah langsung ke apa, itu harus ada tuntunannya. Misalnya nyun sewu ya, misal kalau di NU itu ada Banom, namanya Banom ya kan, ada Ansor, Banser. Ibu BPN itu tahu toh, itu Banom namanya Badan Otonom. Itu setiap kegiatan, setiap apa sih ini kebijakannya itu satu komando dari pusat, ya kan. Misalkan di mana di Ranting itu ikut ke PAC itu kecamatan nanti ikut yang ke kabupaten ikut yang di pusat gitu. Jadi ada instruksi dari pusat gitu. Tapi kalau yang di NUPP kan nggak ada. Nggak ada. Jadi setiap wilayah, setiap daerah itu mereka bebas mengekspresikan dirinya, mengekspresikan komunitasnya sesuai dengan apa yang apa yang mereka miliki, apa yang mereka sukai. Kayak misalkan di Sidoarjo itu awalnya muncul NU Backpacker Sidoarjo itu karena teman-teman Sidoarjo sebenarnya ya teman-teman Nahdien yang sudah punya 3 nilai Nahdien tadi, 3 nilai Nupek ya, kalau kita nyebutnya Nupek, NU Backpacker Dolan Sumanjaro, dan mereka satu lagi dia suka neribun. Tribun ya. Jadi banyak teman-teman yang pakai baju kaos Nubek gitu tapi tribun mereka. Jadi tribun misalkan sing main kayak kemarin Arema atau Persebaya, mereka enggak pakai kaos Arema atau Persebaya, enggak nganggone kaos Nubek. Jadi aman, misalkan orang kericuhan apa itu. Terus ada lagi sing macam-macam mereka punya kegiatan apa gitu macam-macam. Kayak di sini di Ungaran sini kita punya Sinau Safinah. Sinau, jadi kita kumpul terus kita ya bukan ngaji sih apa ya, kayak bedah buku ibaratnya gitu, sharing teman yang kita linearnya itu Safinatun Najah, satu kitab fikih sing dasar sekali itu, namanya Suluk Jancuk. Iya emang, dan bulan itu diadakan setiap bulan. Berarti itu merupakan kegiatan wajib ya? Sebenarnya nggak wajib sih mas, nggak wajib, rutin aja. Ya kita lebih los ya mas. Jadi wajibnya harus ada ya. Suluk Jancuk itu setiap bulan harus selalu ada. Tapi kamu nggak harus ikut gitu loh. Mudah nggak? Yeah. Misalkan sama teman-teman nih anak-anak Nubek Ungaran semua ya, ada nih Suluk Jancuk. Kayak bulan ini berarti 36 Suluk Jancuk putaran ke-36 kalau enggak salah. Naik enggak 36 ya 37. Itu. Ada nih Suluk Jancuk setiap bulan, nanti akan di-share tempat dan waktunya di-share. Terus kamu meh ikut silakan, kamu enggak ikut silakan, enggak apa-apa. Dan enggak harus anak Nubek. Berarti itu sifatnya umum ya? Umum sekali. Jadi tidak hanya cah Nubek boleh ikut atau tidak, tapi bahkan teman-teman yang dari bukan Nubek monggo, nggak apa-apa. Gitu. Ada itu yang Suluk Jancuk sing acara apa jenenge bulanan. Suluk Jancuk itu di Suluk Jancuknya itu ada ya sebenarnya kita pengen kumpulnya sih mas, pengen kumpulnya aja. Jadi ya namanya satu komunitas, kita sudah anggap satu keluarga, kita butuh persaudaraan. Iya, yang itu bisa kita dapatkan dari kumpul-kumpul gitu loh, ya kan, kumpul-kumpul gitu. Sebenarnya kita pengen itu, tapi kita butuh kumpul-kumpul yang ada manfaatnya, gitu kan, yang ada manfaatnya ya, karena kita memang anak-anak kebanyakan cah-cah Nubek Ungaran ki ya anak-anak kerja itu kan, anak kerja, terus sisanya cah-cah santri-santri Mogol, tahu santri Mogol? Apa itu? Santri Mogol dia pernah mondok nggak sampai khatam tapi wis buyar, wis keluar dari pondok gitu. Jadi ilmune cara-cara ilmune iki nggak setengah sih, seperapat. Jadi dia pernah krungu tapi ora patek genah. Nah, kita kumpulkan itu teman-teman seperti itu. Terus ada lagi yang memang nol dari sisi religinya, memang dia nol sekali ya, itu kumpulkan di situ. Kita pengen kumpul di situ, ketemu, saling ngisi rasa, saling
cerita apa sebagainya yang bisa menimbulkan kekeluargaan yang lebih erat ngono. Tapi kita butuh yang ada manfaatnya juga ngono kan, makanya kita diisi dengan Sinau Safinatun aja. Kalau teman-teman ada waktu silakan ikut. Kalau acarane kita tahlilan bareng karena NU kan identik tahlilan ya, tahlilan terus siiran Gus Dur itu ya, dikitari, terus ada Quranane juga, terus ngaji Safinah itu Ayus pernah melu pisan gitu. Diombe Mbak. Di NU Backpacker itu ada visi misi enggak? No. Visi ya misi ya. Enggak ya. Ya, NU Backpacker ki apa ya? Ya itu tadi pokok Jadi 3 pokok itu tadi. iya, pokok kamu suka dolan, kamu suka sowan, kamu suka ziarah, gas gitu aja. Visi misinya ya dari masing-masing person kebanyakan mereka pengen nambah temen, pengen nambah keluarga, pengen nambah ilmu dan lain sebagainya gitu. Karena di NU Backpacker juga ada banyak orang-orang sing berpengaruh gitu. Jadi NU Backpacker itu yang pusat ya Mas, itu lahirnya tahun 2015, tahun 14-15 saya kurang detailnya saya lali ya. Itu yang mendirikan pertama kali itu namanya Mbah Doyo. Itu dia waktu itu dia adalah ketua Ibnu PC, ketua Ibnu PC Kabupaten Purworejo. Jadi dia ketua Ibnu. Terus dia bikin ini NU Backpacker, terus dia dolan rono rene ketemu karo kanca-kanca, bahkan orang-orang yang dia belum kenal diajak. Jadi dia itu orangnya itu suka seneng dolan loh, Friendly. ya friendly, terus dia seneng berkelana gitu Mas. Jadi backpacker, tahu kan backpacker? Backpacker kan bambong ini gelandang loh. Jadi bedanya backpacker karo traveler ini podo-podo dolan, podo-podo seneng kelayapan. Nek traveler ono dite, nek backpacker ora patek. Nah, dari Mbah Doyo itu dia seneng dolan rono-rono nang ndi jaro, terus karena dia nggak punya duit yang cukup untuk nang hotel gitu, maka pilihannya itu dia di hotel bintang 9. Ngerti nggak hotel bintang 9? Kantor NU. Nek masjid kan kadang-kadang ini ya, kadang ada kan masjid yang digembok ono toh. Iya kan? Ya jengkel juga aku di masjid digembok. Dia masuk ke kantor-kantor NU ngono, numpang nginep di sana. Kantor dia lenganane kantor bintang 9. NU kan bintangnya 9. Itulah dari situ terus ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak tokoh, kenalan, dan lahirlah itu NU Backpacker NU Backpacker pusat itu. Terus tahun 2018 akhir Gatnas pertama di Becici Jogja. Setelah itu tahun 2019 enggak 2020 Silatnas di Purworejo, dan setelah itu ada Covid ya toh. Ada Covid sampai tahun ini kita adakan Gatnas lagi, gathering nasional itu, jadi seluruh perwakilan dari NU Backpacker seluruh Nusantara nanti akan hadir di situ. Tempatnya di Malang, Batu. Bulan November tanggal 19-20 enggak salah. Itu juga umum kok. Kalau kalian mau ikut ya enggak apa-apa. Gas. Jadi win ya? Iya, win, Pak. Ini nanti kan ikut ke sana kan iso silaturahmi karo teman-teman win sana juga. Iya ta. Yang di sana itu koordinator NU Backpacker Malang itu Gus Ulin kalau saya juga anak UIN katanya, ya enggak salah. Gitu. Mungkin ada struktur kepengurusan Struktur di Ungaran maksudnya. Struktur kepengurusan nggak ada Mas Is. Jadi karena yuk itu tadi. Jadi kayak kita itu di antara kan ono
organisasi yang pakem nih. Terus ono klub-klub sing santai, kayak klub motor nih. Nah, kita di antara itu. Geng-geng itu kita di antara itu. Jadi apa ya? Bunglon gitu. Diarani pakem ya enggak pakem banget. Tapi orang yang berpengaruh kan mesti ada di setiap organisasi atau perkumpulan gitu. Ya nek itu sih menurutku persen ya Mas. Maksudnya tergantung orang-orangnya gitu. Kalau tapi nek sing dari pusat itu menunjuk satu orang untuk jadikan koordinator di daerah tersebut. Bukan ketua sebetulnya. Yang ketua. Nah, di Ungaran itu saya koordinatornya. Ya, saya yang ditunjuk dari pusat untuk mengkoordinir daerah Ungaran gitu kan. Nah, karena saya merasa tidak mampu gitu, terus saya ditunjuk toh, ya saya nunjuk orang lagi gitu. Jadi ada koordinatornya masing-masing Ada koordinator masing-masing. Nah, di Ungaran itu ada koordinator persewanan. Ada koordinator per ngijing. Tahu ngijing enggak? Enggak. Ngijing dari asalnya kijing, ngerti kijing? Kuburan Ngijing kuburan. Nah, jadi ngijing itu artinya mengkijing. Ziarah. Ada koordinator itu tadi apa sebenarnya? Suluk Jancuk. Ada koordinator touring. Ya karena beberapa teman-teman kita ada sing cah-cah klub motor yang suka touring juga. Itu ada. Diombe Mas. Nubek kan berarti Nubek udah 7 tahun ini ya berjalan. Iya, udah Nubek 7 tahun. Pernah nggak ada kayak kendala-kendala apa permasalahan Khususnya bagi Ungaran. khususnya di Ungaran inilah? Ya mesti Mas banyak lah ya. Jangan kan di Ungaran kan baru 3 tahun ya. Jangan kan 3 tahun. Kita kenal seminggu mesti ono masalah Kendala ya. Ada kendala itu sudah pasti. Ya soal koncoan, soal komunitas, soal apa dan sebagainya. Bahkan saya bisa iso tak prediksi setiap kali kita ada event misal apa jenengane anniversary BPK Ungaran atau kita pernah bikin apa acara bagi-bagi masker itu pas waktu apa sih ini Covid itu dan apa acara apa kita ada event pasti selalu akan ada kendala yang bukan kendala soal event itu tapi kendala kadang-kadang ya biasa sih saya nom-nom Kurang setuju gitu ya beda pendapat kan biasa ya itu sedikit menjadi kendala cuman nggak kita anggap apa sih ini nggak kita anggap besar atau serius banget sih enggak karena itu kendala-kendala wajar ya kendala wajar kayak gitu mungkin kendala terbesar kita apa ya dana ya soal budgeting soal duit kita karena kita nggak punya kas tapi itu sudah kita antisipasi sejak awal jadi awal pertama kali ada NUBPker bahkan sebelum launching itu kan kita sebenarnya sudah ada dulu Suluk Jancuknya sudah ada beberapa orang sudah kumpul terus 4 orang dari teman-teman UPEK itu melu Gatnas saya terus ada sobat Kentung sobat Soleh ini yang tadi jaga di sini terus ada sobat Prek itu sing DE panglimane klub CB di Ungaran itu kita berangkat Gatnas. Nah dari situ terus kita dari Gatnas dari 4 orang yang ikut Gatnas itu kita coba ngelumpukin teman-teman yang ada di Ungaran yang satu frekuensi dengan kita ya jadilah Nubek Ungaran ini terus lah dari situ tadi ngomongin apa ya budgeting ya soal kas itu kita sudah antisipasi kita gak butuh wong akeh-akeh gitu ora usah golek wong kan kayak misalkan kayak Banom ya saya bukan mendiskreditkan Banom NU tidak cuman tak pikir organisasi di luar sana juga sama bahkan klub motor juga sama tak pikir sama. Jadi mereka golek member terus nanti ono kayak masa orientasi ono kayak cah-cah sekolah diploncoin gitu kita nggak ada justru malah kita sebaliknya nek iso itu anggota itu seminim mungkin saya itu sering loh Mas di WA nih wong di DM nang Nubek terus intinya mereka pengen ikut gabung ke NUBPker Ungaran gitu oke monggo cuman tak filter karena
Jadi apa ya? Nek iso cah rasa melu nubek lah. Gitu. Kenapa? Karena kita itu ya terutama di lingkungan saya, lingkungan daerah-daerah nggonku sih. Ketika ada satu perkumpulan, entah itu organisasi atau komunitas, itu kadang wong lebih mementingkan ke sisi kuantitinya. Jadi wongnya akeh maka dia sukses gitu. Kalau saya sih nggak berpikir ke situ, dan teman-teman juga alhamdulillah satu frekuensi sama saya. Mas akeh lah, yang penting kita ada gitu aja. Yang penting kita ada, kita jalan dan syukur-syukur ada manfaatnya. Dan syukur-syukur ada manfaatnya gitu. Makanya setiap ada orang yang pengen masuk, tak bilang gini sama dia. Ini pengen masuk Nubek silakan, monggo, kita nggak bisa ngelarang. Kita juga nggak pengen kamu masuk Nubek sih sebenarnya, tak ono kesisan. Tapi sebelum kamu masuk Nubek, kamu cari tahu dulu apa itu Nubek. Ya, setelah kamu cari tahu, kamu nilai sendiri bagus atau tidak. Kalau kamu sudah dapat nilainya, misalkan bagus atau tidak bagus, baru kamu putuskan untuk masuk atau tidak. Gitu. Jadi mekanismenya kayak gitu. Beda kayak orang-orang yang lainnya. Saya tuh sering ya diajaki kon gabung satu organisasi, gabung satu komunitas. Mas melok gabung ini dulu. Saya tanya sama sing ngejak aku itu. Ya iki apa Mas? Wis pokok melu dhisik, engko lak ngerti. Pernah enggak dikono Kang? Misalkan kayak organisasi mahasiswa gitu. Iki apa? Pokok melu sik, engko lak ngerti ngono iki. Iya kan? Saya enggak suka yang kayak gitu. Jadi mekanisme enggak runtut kalau gitu. Analoginya gitu. Misalkan dhewe saya pengen ke Malang misalkan, pengen ke Surabaya atau kemana. Saya kan larinya kemana, ke terminal ya misalnya, ke terminal atau stasiun ya, atau bandara gue deh. Atau nang ndi ngono. Kita kan harus cari tahu dulu armada, misalkan nang terminal berarti bis ya. Bisnya itu sing jurusan Malang mana? Iya kan? Ya. Baru sudah ada nih, ada 3 bis misalkan jurusannya Malang semua. Yang pertama kan jurusan dulu ya, jurusannya Malang, tujuannya kita sama ya, tujuanku karo tujuannya bis ini podo ya. Baru setelah itu kita lihat fasilitasnya apa aja nih dari 3 bis ini. Oh sing iki ana AC-ne, sing iki ana kulkase misalkan. Sing iki ana apane gitu. Baru setelah itu kita nilai, oh iki aku cocoknya sing iki, baru aku masuk ke sana. Jadi saya cari tahu dulu gitu, laki menilai ya cocok apa enggak, terus memutuskan aku masuk apa enggak. Gitu loh. Jadi panjang tuh. Orang asal masuk. Nek aku ujuk-ujuk masuk nang organisasi itu, masuk nang komunitas itu, baru nanti kamu akan tahu. Ya balik nang analogi bis itu tadi. Aku pengen nang Surabaya. Tapi aku nang Surabaya. Piye carane numpak bis? Oke, numpak bis. Pak bis iki pokok mlebu sik, kok ngerti ngono. Aku masuk nang bis ya to. Jebul jurusane Jogja kan beda ya. Ya iso sih engko Jogja terus Surabaya, tapi kan beda ya, Rak. Gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu tujuan dulu. Maka teman-teman yang sing pengen melu Nubek, saya enggak pernah ngajakin orang-orang sih, Mas. Ya mingin-mingini paling. Mingin-mingini itu pun nek wong dipengin-pengini kan tidak ada apa ya tekanan dia untuk harus melu kan enggak. Pengen gelem ya monggo silakan, enggak ya alhamdulillah gitu. Jadi enggak pernah ngajak wong. Justru malah yang terjadi malah realitanya ketika ana wong arep melu Nubek angel-angel malah. Karena justru orang-orang seperti itu menurut saya yang nantinya akan jadi kendala buat kita. Ada sih banyak juga gitu loh. Dia pengen melok Nubek Mas gini. Ya sudah wis apa sih ini? Seolah-olah memperlihatkan ke NU-annya dia, ke backpackerannya dia. Aku mau gebu-gebu. Masuk silakan. Tekan jero berapa bulan, berapa tahun, siem aja dia. Diam aja, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada kontribusi dia ke Nubek. Kalau itu sih kita nggak patek ngarep-ngarep ya. Cuman yang kita harapkan sebenarnya ada sesuatu yang bisa diambil dari Nubek ke anggota itu. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya dia nggak bisa dapat apa-apa dong. Gitu loh. Jadi percuma dong dia masuk nang kono. Cara-cara misalkan kalian pasti ngalamin ya nang grup WhatsApp. Ya, nang grup WhatsApp itu pasti ada beberapa tipikal orang. Ono sing
cangkeman. Pertama cangkeman, ya. Langsung Muni terus. WhatsApp terus gitu. Wah, iki grup kok sepi piye, bakar piye wis ana sing cangkeman ngene gitu. Sorry aku ngomongnya kasar ya. Ini enggak kasar sih sebenarnya, tapi lebih natural. Aku nek ngomongnya sopan-sopan malah ora dari hati. Cangkeman, ono sing setengah-setengah ya. Ya iso mengikuti sing wong cangkeman ki mau, kadang dekne iso ngerem gitu. Terus ono sing silent rider. Ya, silent rider iku bahkan ora nyimak. Sampai chat nang grup kok sampai 999 plus no kayak terus baru screenshot ke story. Wah, ketok sangar banget. Padahal jancuk. Dia nggak ngerti apa informasinya di dalam itu kan. Nah, terus kita yang merasa memiliki WhatsApp itu kan terus iki cah iki piye to iki. Dinengke kok ganjel-ganjeli kan arep ditokke kok Riko ya. tok ki. Ya ta. Kadang wong sing kuwi ya ngono. Si silent rider itu tadi. Kenapa kok dia silent rider? Dia kan kenapa kok dia meneng wae nang kono? Ada beberapa faktor mungkin ya. Ono kalane memang dekne aslinya aku kok pengen nang kene. Aslinya aku pengen nang kene awalnya, tapi semakin kesini kok beda ya perasaannya. Yes. Perasaannya beda. Tapi dia arep metu Riko gitu. Paham enggak? Nah, ada kan orang-orang seperti itu. Kita enggak mau tuh. Kita enggak mau ada orang-orang seperti itu di Nubek. Kenapa kok saya enggak mau? Karena sudah ada beberapa yang seperti itu, tapi kita belajar dari pengalaman. Jadi ngriku-ngrikui wong ngono kuwi. Tokok ngarep nyandung, tokok mburi gondeli, tokok tengah cerimpet ya. Angel. Iya. Berarti dalam Nubek nggak pernah ada istilah open recruitment. Nggak ada. Open recruitment nggak ada. Kira nih wis. Ngomong nang ngono iki swara tok gak rupane kantut. Sini. Mas. Terus kan tadi masih nyebut suluk jancuk ya, kalau nggak salah. Bisa dijelasin lebih detail suluk jancuk itu apa? Sebenarnya jadi gini. Seperti tadi saya bilang suluk jancuk itu sudah ada dulu sebelum ada NUP Packer Ungaran. Marwahnya sudah ada dulu. sudah ada marwahnya dulu, sudah ada cintanya dulu sudah ada. Baru setelah itu ono NUP Packer Ungaran terus kita baru realisasikan marwah suluk jancuk itu tadi. Suluk jancuk itu ya sebenarnya hanya sekedar nama tok ya, namanya suluk jancuk. Tapi ya jenenge nama itu kan nek jare wong Jawa Asma Kinarya Japa. Paham enggak? Asma Kinarya Japa itu nama adalah doa. Ya, nama adalah doa. Jadi dari suluk jancuk itu kita mendeskripsikan doa itu. Tapi doa kok jancuk. Doa aku ya Allahumma jancuk. Ya, kita ngomong ke sejarah sih ya. Karo Dumbe. Jadi awalnya dulu namanya bukan suluk jancuk. Awalnya dulu itu kita tagline ngaji ngopi happy. Ngaji ngopi happy. Pernah krungu enggak? Baru ini. Dolanmu kurang ada. Ngaji ngopi happy dulu pernah. Tapi itu cuman berjalan berapa kali putaran. Kenapa? Namanya tok itu berjalan berapa kali putaran. Karena jebul kita kalah start. Bukan kalah start sih. Kalah pamor. Jadi ngaji ngopi happy nek tak delok itu lahirnya dhisik yang Nubek Ungaran. Terus baru setelah itu jebul ono ngaji ngopi happy yang lebih besar di satu tempat. Saya juga kenal sih sama orangnya itu. Dia forumnya lebih besar dan menjadi komunitas. Namanya komunitasnya ngaji ngopi happy itu ada di Kendal. Itu guru saya juga itu. Apa sih ini? Terus karena kita kalah start dan kita kan memang kita hidup di zaman 4.0 ya. Sekarang 4.0 ya. Iya. 5 ya. Kita hidup zaman 5.0. Jadi medannya itu cara wong perang, medan perangnya itu kan di dunia maya ya kan. Ya online. Nah, kita kalah di situ. Gitu loh. Satu
ya mereka lebih besar, lebih unggul di sana, ya kita nggak iso apa-apa kan. Akhirnya kita ganti wis. Kita ganti nggak jadi ngaji ngopi api, ganti suluk jancuk. Suluk jancuk itu suluk itu maknanya jalan ya. Dari bahasa Arab salaka ya sluku, usluk. Makanya krungu lagu Jawa sluku batok itu kan gubahan dari bahasa Arab. Sluku batok usluku batnaka la ilaha illallah. Siromo menyang Solo siru ma'aman sholah itu kan isinya itu petuah nasihat-nasihat dalam bahasa Arab sing digubah dari jadi bahasa Jawa ceritane. Kuwi jadi ceramah ya. Nah dari situ terus banyak suluk-suluk bermunculan kayak Sunan Kalijaga punya suluk sendiri, terus siapa jenengane Syekh Siti Jenar ada sulukan sendiri, terus almarhum Profesor siapa jenengane Ketua Walis Bumi mana sing duwe Atlas Wali Songo itu kalian pasti tahu lah. Ki Haji Agus Nyoto Profesor itu juga punya buku namanya Suluk Abdul Jalil. Play keren itu bukunya. Jadi suluk itu maknanya jalan, atau nek wong-wong sing apa jenenge nganggo peci itu bahasanya toreko. Ya, jadi suluk itu sama dengan toreko, jalan menuju Tuhan. Ana toreko Naksabandia, ana toreko Satoria, ana toreko Qadiriyah, itu kan jalan-jalan seorang hamba untuk menuju kepada Tuhannya. Kayak misalkan Rumi kayak kan The Rolling Sufi kayak itu memang dia torekohnya rolling ngono kuwi, muter-muter niku. Torekoh sufistis itu. Nah, kita torekoh kita adalah torekoh jancuk ya. Jadi namanya suluk jancuk. Kenapa kok jancuk? Jancuk itu nek saya belajar dari Jowo Tejo si presiden Jancuker kuwi. Jancuk itu mewakili dari banyak kata-kata misuh di Indonesia. Kan misuh kan sembarang-barang. Iya. Jancuk, gatel, logok, matamu julek. Ini seperti apa ro? Titit ora iki. Diseki ora? Sorry ya. Kenapa kok harus misuh? Karena oke, dari satu sisi, satu sudut pandang, misuh itu kan satu kata yang kotor ya. Sing kasar. Jadi saru wong ngomong niku. Apalagi kita menggunakan budaya timur. Jadi sopan santun dan etika itu harus yang selalu diutamakan. Cie. Jadi orang ngono masalahnya kan. Nah, itu tapi dari sudut pandang yang lain, misuh itu menjadi satu kalimat yang bisa menjadi ungkapan isi hati kita. Iki nek aku jiku saka Jowo Tejo dan saya cocok dengan itu. Nek kan ra podo ya ora apa-apa. Jadi misuh itu menjadi satu ungkapan isi hati. Contoh misalkan pernah kalau nggak bisa awakmu itu rasane kayak enak, nyaman, kayak enak misalnya. Pokoknya rak di utang, rak di tugas kuliah, wis rada mustahil. Wis apa iso gebetane kancane misalkan untuk ayang. Jadi hawane kayak enak-enake lho, cara masa kerajaan ini masa kejayaane gitu. Jian orang enak banget rasanya. Sing dari hati paling dalam itu enak. Dan itu yang keluar jancuk itu jadi sesuatu yang jujur dari hati. Betul ketika aku ngomong alhamdulillah kan yang cangkem tok, Cuk. Iya sih. Ora jujur ya. Iya, bener. Ngomongnya ayo sih. Ya, ya walaupun sesuatu itu baik, alhamdulillah. Saya tapi nek kayak kita teman-teman yang terutama di Ungaran itu kalau kita ngomong alhamdulillah dengan tujuan untuk menikmati hidup, memuji kepada Gusti Allah, alhamdulillah kan pujian kepada Tuhan. Iya. Kita klise banget lho, cangkem tok ngono lho. Dadi ning cangkem tok. Formalitas ya, formalitas keimanan. Yang jujur apa ya jancuk itu. Gitu. Santai Mbak, ya karo miso apa. Ya itu. Satu itu, terus dua cocok logi, jancuk cocok logi. Jadi cocok logi dari
bahasa Jancuk sebelumnya sebelum Jancuk itu ada Dancuk pakai D. Terus cocok logine ada Daksu. Daksu itu bahasa Arab. Dua kosakata dak dan su. Dak ninggalo sapa sira, suan ing Allah. Maka Dancuk tinggalkanlah hal-hal yang buruk. Daksu menjadi Dancuk menjadi Jancuk. Kenapa kok ono cocok lagi? Karena kenyamanan kita dalam berekspresi. Iya. Cuk. Ini enggak harus Jancuk sih, terserah. Kamu enaknya misuh pakai apa. Gitu. Nah, terus suluk Jancuk itu adalah torekoh atau jalan kita, bukan, tapi udah torekoh muktabaroh ya, nggak ada torekoh muktabaroh yang Habib Lutfi suluk Jancuk. Ya kita mentorekohkan diri lah. Tapi ini tidak muktabaroh. Jadi suluk Jancuk adalah jalan kita, cara kita memilih jalan kepada Tuhan dengan cara meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan memang tidak dipungkiri ketika kita kumpul-kumpul banyak sekali banyak sekali pisuan-pisuan itu yang terlontar. Jadi kalimah thayyibah kita itu Jancuk. itu suluk Jancuk ya kayak gitu. Karena pernah ini jadi yang di awal ya, misuh itu dari satu sudut pandang, terutama ide wong Jawa, wong budaya timur itu sesuatu yang kotor ya kan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk gitu. Padahal kalau kita runtut lagi, tidak ada hal yang kotor, tidak ada hal yang buruk. Saya tuh pernah duwe angen-angen pengen nggawe satu event di satu tempat, di mana tempat itu ngarep Istritek lho. Itu tuh kayak ono pabrik iku wis sih beroperasi sampai sekarang. Terus ngarepe iku ono kayak nggon ombo pavingan, nggon ombo sebelah jalan. Nah itu strategis banget. Tempat itu biasanya digunakan gawe cah nom-nom nongkrong nang kono. Tapi peteng remang-remang nongkrong, tetek ngopo. Mendem barang, terus esek-esek barang. Itu iya memang. Terus terakhir iku ono mati nang kono. Gelut gara-gara Mobile Legend. Serius gara-gara Mobile Legend, karena dia karo mendem nang kono terus gelut mati nang kono. Dan secara tidak langsung masyarakat menilai tempat itu adalah tempat yang buruk. Karena sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang buruk, maksiat gitu kan. Yang negatif itu. Nah, aku pernah diangen-angen pengen gawe satu event di situ sing sifatnya positif gitu loh. Ya tidak harus aku sing gawe ya. Pengen di situ ada sesuatu hal yang positif, satu kegiatan yang positif itu. Karena tempat itu tidak ada hubungannya dengan positif dan negatif, kecuali Haromain ya, kecuali apa sih ini Makkah dan ya kan wis pancen dinas Gusti Allah. Tapi selain itu semuanya sama menurutku. Kowe arep tempat ini kan sama saja lho. Garek sing nganggo iku apik apa enggak gitu. Nek iki dinggo apik ya dadi apik, dinggo elek ya dadi elek. Sama, Jancuk itu kan tidak ada maknanya sebenarnya. Gitu. Iya. Apakah nek kita melihat dari harfiah ya, apakah Jancuk itu artinya aku ngelek-elek kowe? Enggak. Kan enggak juga gitu. Matamu ngono ki. Lah mataku ngopo mataku enggak ngapain. Utawa sing ya di daerah kita ya, di lingkungan kita sing stratane paling dhuwur misalkan asu iki ngono iki. Kowe tak nek asu ngono. Tak nek asu. Jengkel ya? Iya. Jengkel. Tapi nek jajal ditelaah meneh ketika kowe dipisui wong asu, kamu berhak untuk jengkel apa ora sebenarnya? Padahal sorry iki. Kowe kebak dosa lho. Sementara asu asu dosa apa enggak? Enggak ono dosane kan asu. Asu tidak pernah ngapusi kancane. Asu tidak pernah korupsi. Ya kan? Asu enggak pernah iya, enggak pernah maido kancane. Iya kok. Apa? Kan apa sih salahnya asu gitu. Iya. Tapi masyarakat menggunakan itu untuk sesuatu yang negatif, dikonotasikan dengan hal yang negatif. Sebenarnya enggak juga. Kenapa NU Backpacker mengambil kegiatan rutin menggunakan nama yang dalam lingkup masyarakat sudah dinilai negatif? Ya. Pasti kan itu berat sekali mempertahankan. Betul. Ya. Karena gini, tujuan
Ya pertama kita intern masuk ke input kita dulu memang tujuannya. Apa mungkin ada niatan untuk membudidayakan jancuk Salah satunya supaya gitu. bermasyarakat. Salah satunya gitu. Jadi input kita dulu satu kan tadi saya sudah wis tak ceritani ya bahwa nek iso ki ora ono wong mlebu nang nubek. Ya kan memfilter anggota yang ada. Nah dengan itu mungkin wong mikirnya ih jancuk lho ya kok jancuk. Kok seluk jancuk? Astagfirullahaladzim. Ora melu gitu ya kan gitu. Satu itu. Dua, untuk orang-orang yang berpikir dua kali setelah itu dia akan mikir terus dan dia masuk ke gabung ke kita itu dengan kesadaran penuh. Bukan dengan paksaan, bukan dengan iming-iming surga, wah, iming-iming keimanan dan lain sebagainya, enggak. Kita apa adanya. Terus bener, ada benar juga kita membudidayakan jancuk, bukan membudidayakan sebenarnya, tapi enggak, bukan, justru pengen kita menyelamatkan jancuk, menyelamatkan pisuan-pisuan di muka bumi ini. Bahwa pisuan itu bukan salah pisuannya, salah artinya awak dewi. Atau menyadarkan masyarakat kalau jancuk bukan misuh maksudnya. Iya sedikit. Tapi siapa sih gue arep buat apa gawe apa sih ini? Mulai sebesar dari itu. lingkungan terkecil dulu. Iya, aku biyen ngene. Aku biyen karo bojoku. Sorry aku wis dibojo ya. Aku biyen karo bojoku panggilan sayangnya mungkin nek teman-teman liyane panggilan sayang beb, ayang, mama, mami, papi gitu kan. Aku ngundang bojoku cuk. Bojoku ngundang aku ndes. Dulu ya gitu. Saiki ora wis anak masalah. Ya, mungkin salah satunya gue. Jadi apa ya, jancuk itu dan segala pisuan yang ada di muka bumi itu bukan salah jancuknya, bukan salah pisuannya, salah hatinya awake. Nah kalau diwalik meneh karena poinnya itu dari hati, kita mau ngomong apapun yang terlontar apapun kalau hati kita buruk ya buruk. Allahu Akbar ngantem kancane kira-kira karo jancuknya hudut ngene. Sekarang jawab murni mbek orang. ya kan bandingannya kan ya. Aku karo Wildan misalnya dan udut berarti rokok enggak kamu? Iya. Ya kamu rokok ya jancuk dan ini tak udut bareng untuk slot aku misalnya bareng untuk rezeki jancuknya udut karo Mida Allahu Akbar wantem ngono. Yang terlontar itu kan beda jancuk karo Allah Akbar. Saya tidak membandingkan Allah Akbar dengan jancuk, tidak ya. Karena udah pasti apa yang ngerti dhewe lah. Jelas apa Allah Akbar ya kan itu kan kepada Tuhan itu. Jancuk ya enggak kan, jancuk kan enggak. Cuman caranya kita mengekspresikan kalimat-kalimat itu apa? Nah, menurut saya lebih baik saya ngomong jancuk tapi dengan memberikan ekspresi yang baik dan memberikan manfaat daripada saya Menggunakan kalimat yang baik justru malah itu melecehkan kata Allah Akbar. Ngeri loh. Aku orang ngomong Opi. Ya Allah. Kace. Makin masuk akal pembahasan ini. Aku sih. Jadi kesimpulan setelah kita mendengar penjelasan tentang NU Backpacker yang sudah disampaikan Mas Kanik tadi, bisa disimpulkan bahwa NU Backpacker itu bukan sebuah organisasi yang terpaku pada SOP, misalnya harus ada ketua, wakil ketua, bendahara, bukan seperti itu. NU Backpacker hanyalah sebuah komunitas yang terbentuknya bisa dikatakan tidak sengaja gitu. Bener ya Mas? Yang Ungaran. Khususnya yang Ungaran ini. Dan pembahasan yang agak-akhir tadi jangan dianggap serius, ya candaan biasa kan. Tapi kalau memang benar ada yang bisa diambil, ya emang ambil saja gitu Mas. Nek peribahasa Arab itu ono ini, khudil hikmah wala min famil bahaim. Ambillah hikmah dari walaupun dari mulutnya hewan gitu. Kalau ada hikmahnya. Wis cangkeme kewan tapi sing diomongke gak ono hikmah ya wis apa meneh.
Oke, sekian dari saya podcast yang sangat bermanfaat ini. Jika bisa mengambil manfaatnya maksudnya. Saya Wahid Nur Aziz. Dan saya Wildan Wahidun Soleh. Saya Kamidah. Saya Siti Nailia Gustiara Hayu. Dan narasumber kita Saya Hadik. mengucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, satu lagi ada yang lupa. NU Backpacker Ungaran juga punya jargon. Apa Mas jargonnya? Yel ya, Yel. Nah, di NU Backpacker itu ada tinggi tanpa merendahkan. Oh, itu filosofinya jero. Itu dari pusat juga. Tinggi, jadi sambil ini, tinggi tanpa merendahkan. Itu nih tiga ya? Ya, 3. Tinggi tanpa merendahkan. NU Backpacker tinggi tanpa merendahkan. Nah, sing Ungaran itu kita punya slogan madang. Jadi biasanya teman-teman NU Backpacker tinggi tanpa merendahkan, NU Backpacker Ungaran madang gitu. Madang itu akronim dari manah kang padang. Jadi manah itu hati, padang itu terang. Jadi melalui Suluk Jancuk harapan kita bisa mendapatkan madang, yaitu hati yang terang. Dan madang yang sesungguhnya. Madang yang sesungguhnya. Jelas itu. Mungkin bisa dicoba. Oke, ini bareng-bareng ya. Iya. Cek sih ya, tes dulu ya. Jadi nanti kalau saya bilang NU Backpacker tinggi tanpa merendahkan, NU Backpacker Ungaran madang. Oke. Siap ya? Siap. Ini langsung ngepotes dhisik. Langsung. Langsung ya. Coba dulu. Oh, coba dulu. Oke. NU Backpacker tinggi tanpa merendahkan. NU Backpacker Ungaran Madang. Oke, sip wis dadi.